Oke, baik, selamat siang. Seperti yang disebutkan pada pertemuan di sesi pagi, kita akan melanjutkan kuliah, bukan kuliah sih sebenarnya, untuk yang sesi siang ini adalah tutorial pembahasan modul tutorial 4 ya, yang berkaitan dengan apa itu namanya momentum linier. Nah, tadi sudah saya buat list presentasi atau list presenter yang nanti akan ini memaparkan hasil pekerjaan kelompoknya. Kita mulai dari nomor 1 dulu yuk. Dari kelompok 1. Ini Saudari Ingwening Prasetyo ya? Iya, Pak. Silakan. Ya. Saya izin share screen ya. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat, Pak? Oh, saya stop dulu ya. Nah. Ya, silakan. Sudah terlihat kan ya, Pak? Ya, sudah. Dari soal ini diketahui gaya rata-rata yang dirasakan oleh sebuah pemukul terhadap bola kasti itu 6.660 Newton. Kemudian dalam waktu kontak 2 kali 10⁻³ sekon. Kemudian massa dari bola kasti 0,145 kg dengan laju sesaat sebelum mengenai pemukul bolanya adalah 33,5 meter per sekon. Di sini yang dianggap sebagai positif itu yang arahnya ke kanan, yang artinya V bola itu positif, sementara gaya dari pemukul kasti itu negatif. Kemudian untuk menjawab, dan yang ditanya adalah kecepatan bola setelah mengenai pemukul bola. Rumus yang dipakai adalah impuls sama dengan delta P, di mana impuls adalah F dikali delta T, dan P atau momentum itu sama dengan massa dikali kecepatan, sehingga delta P rumusnya menjadi M dikali V aksen kurang V, kemudian angkanya dimasukin, dan akhirnya nanti didapat angka min 58,362 meter per sekon. Yang artinya arahnya berlawanan dengan kecepatan awal. Ya, mari kita lihat di ininya, bandingkan dengan yang solusi dari tim pengajar. Jadi betul dia menggunakan itu ya, menggunakan prinsip impuls merupakan perubahan dari momentum linier, sehingga total akumulasi gaya yang terjadi dalam waktu yang rapat itu menyatakan bagaimana perubahan dari gerak bola yang tadinya itu menuju pemukul, sekarang setelah dipukul dia itu ke arah sebaliknya. Nah, ini nanti kita dapatkan dengan cara yang sama ya, nanti didapatkan hasilnya adalah minus 58,4 meter per detik, dengan asumsi, ini ada asumsi ya, bahwa dengan asumsi pada saat bolanya itu menuju ke pemukul dia positif. Sebetulnya gini, kalau kita putar arahnya bagaimana? Bisa aja sih sebetulnya. Tapi kita lihat apakah ada keterangan pada soal gaya rata-rata dirasakan pemukul sama kontak. Massa dari bola kasti tersebut adalah sekian dan lajunya sebelum mengenai pemukul bola adalah 33,5. Dengan mengasumsikan bahwa arah gerak kecepatan bola sebelum setelah terletak pada sepanjang garis yang sama, tentukan kecepatan bola. Nah, di sini disebutkan bahwa kecepatan awalnya adalah positif di sini ya. Tapi kalau misalnya kita itu kalau positif kan berarti dia menuju ke sumbu X positif gitu ya. Makanya hasil dari solusi maupun perhitungan teman-teman di kelompok 1 itu adalah negatif untuk hasil akhirnya gitu ya. Tapi seandainya kita mengubah frame of reference gitu ya, misalnya ya ini di sini disebutkan bahwa di solusinya ini adalah sebelum mengenai pemukul adalah sepanjang sumbu X positif, dan setelah mengenai pemukul bergerak sepanjang sumbu X negatif. Tapi seandainya Anda itu ingin mengubah ininya, orientasinya, sama seperti misalnya dengan di contoh itu, dengan contoh di slide materi, boleh juga ini jadi negatif, kemudian nanti hasilnya positif. Yang harus diperhatikan adalah ini pemilihan dari si impulsnya.
kalau ternyata impulsnya itu menghasilkan kecepatan yang tidak berkebalikan tanda, hati-hati. Jangan-jangan di situ ini apa namanya? Kalau tidak berkebalikan tanda berarti ya si hasil setelah pemukul itu ya kecepatannya malah ke arah yang sama gitu ya, ke arah yang sama. Oleh karena itu di sini juga ada keterangan di sini gaya rata-rata yang dirasakan oleh sebuah pemukul terhadap bola gitu ya. Jadi kalau kebalikannya maka ini nanti menjadi positif gitu ya, seperti itu. Nah, makanya di sini mengapa harus ada tanda negatif supaya tanda yang nanti akan dihasilkan oleh kecepatan akhirnya itu berlawanan, yang menyatakan bahwa dia itu mengalami perubahan arah dari kecepatan tersebut. Ya, oke, itu nomor 1. Ini saya stop. Nomor 2, silahkan dari kelompok 2 ya, Nadia, Raina, ya. Izin share screen ya Pak. Ya, silakan. Apa sudah ada Pak? Sudah terlihat ya? Baik, jadi di nomor 2 saya bacakan dulu ya Pak soalnya. Tak Nomor boleh. 2, sebuah peluru bermasa 23 gram bergerak dengan laju 230 meter per second dan menembus sebuah balok kayu bermasa 2 kg dan keluar dari balok dengan laju 170 meter per second. Jika diasumsikan balok tersebut diam pada permukaan licin saat ditumbuk oleh peluru, artinya tidak ada energi yang terbuang saat menembus balok tersebut, maka berapa laju balok tersebut setelah peluru keluar dari balok. Diketahui, misalkan 1 merupakan keadaan sebelum masuk ke balok atau menembus balok, dan 2 merupakan keadaan setelah keluar balok. M atau M kecil disimbolkan untuk massa peluru yaitu 23 gram, atau dikonversikan ke kilogram menjadi 0,023 kg. V1 kecepatan peluru sebelum menembus 230 mili per second. M besar sebagai massa kayu 2 meter per second. M2 sebagai massa kayu 2 kg. Dan kecepatan, maaf ini harusnya kecil, kecepatan peluru setelah menembus kayu 170 meter per second. Artinya di sini ada kekekalan momentum sebelum sama dengan momentum sesudah. Momentum peluru ditambah momentum kayu sama dengan momentum peluru sesudah ditambah momentum kayu sesudah. Nanti dimasukkan massa kecepatan peluru sebelum itu 0,023 kg, kecepatan sebelum peluru menembus ditambah massa kayu. Di sini massa kayunya diam sebelum ditembus oleh peluru, massa setelah bertumbukan peluru 0,023 kg, kecepatan setelah menembus peluru kecepatan setelah menembus balok kecepatan peluru yaitu 170 meter per second ditambah 2 kg, dan yang dicari merupakan kecepatan balok setelah ditembus oleh peluru. Dimasukkan, akhirnya ketemu Pak. Kecepatan balok setelah ditembus merupakan 0,69 meter per second. Ya, dan ini juga kalau dikomparasikan ya dengan solusi yang ini yang solusi nomor 2-nya itu juga betul, nanti akan didapatkan nilai kecepatan akhir dari balok yang tadinya diam itu nanti sekarang bergerak dengan kecepatan 0,69 meter per detik. Jadi ini apa namanya, ini baloknya tembak sama peluru, kemudian pelurunya keluar, tapi si baloknya karena ada dorongan dari peluru itu jadi juga bergerak, tapi dengan kecepatan yang lebih rendah. Nah, untuk kasus ini kira-kira kalau dihitung ininya
Kalau dihitung energinya, apakah kekal? Energi kinetiknya terutama. Coba ya, kalau setengah mv kuadrat awal dengan setengah mv kuadrat akhir sama nggak? Untuk kasus ini. Kalau setengah mv kuadrat berarti setengah dikalikan 0,023 kg dikali 230 meter per detik dikuadratkan sama dengan setengah dikalikan 0,023 kg kali 170 dikuadratkan ditambah setengah kali 2 dikalikan 0,69 kuadrat ya. Apakah ini? Apakah K1 dan K2-nya ini, apakah awal dan K akhirnya itu sama? Yang penasaran? Berbeda, Pak. Beda ya? Berarti ini kasusnya memang tepat untuk diterapkan adalah prinsip kekekalan momentum, karena di situasi ini ternyata tumbukannya itu tidak elastis, ya, tidak elastis, atau kalau dalam bahasa fisika SMA dia tidak lenting sempurna, ya, tidak lenting sempurna. Oleh karena itu di sini hanya berlaku prinsip kekekalan momentum linear saja. Nah, kemanakah energi kinetik itu yang tadinya itu setengah mv kuadrat dengan kecepatan awal 230 dan ini itu ternyata hilang pada saat ada gesekan antara badan dari balok dengan peluru itu tadi, dan juga dengan dengan menembusnya peluru ke dalam balok kan berarti sebetulnya kan ada ada bagian dari balok itu sendiri yang hilang dan lain sebagainya, tapi di sini diasumsikan yang hilangnya itu tidak terlalu signifikan sehingga si masanya sendiri dari balok dianggap utuh, ya, dianggap utuh. Padahal pada saat balok itu ditembus oleh peluru kan ininya ada pasti ada bolong gitu ya. Tapi dianggap bahwa masanya ini tidak terlalu berbeda jauh gitu ya. Sehingga dari situ kita lihat bahwa energi kinetik akhirnya itu tidak sama dengan awal karena ada beberapa hal yang hilang di situ. Nah, itu yang berubah menjadi panas atau berubah bentuk menjadi sesuatu dan lain sebagainya. Namun di sini tidak tidak dianalisis lebih lanjut seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Terima kasih kepada Nadia. Ya, kita lanjut variasi lah ya. Kita ke nomor 6 deh, kelompok 8. Nomor 6 kelompok 8 ini Ruri Karisma. Saya izin share screen ya, Pak. Ya. Apakah sudah muncul, Pak? Sudah muncul. Silakan dimulai. Jadi untuk nomor 6 soalnya, dua bola dengan massa masing-masing M1 sama dengan 1 kg dan M2 sama dengan 1,5 kg digantungkan pada keadaan diam dengan dua utas tali yang panjangnya 1,5 meter. Kedua tali tersebut ditempelkan pada titik yang sama pada langit langit. Bola yang lebih ringan ditarik sedemikian sehingga tali yang digantungkan pada bola tersebut membentuk sudut 60 derajat dengan vertikal. Bola tersebut kemudian dilepaskan hingga menumbuk bola yang lebih berat secara elastik. Tentukan A, kecepatan masing-masing bola setelah bertumbukan, dan B, sudut terbesar yang dibentuk antara tali yang mengikat bola yang lebih ringan dengan vertikal setelah tumbukan.
Jadi apabila digambarkan seperti ini, ketika bola dengan massa M1 yang lebih ringan ditarik ke titik A hingga membentuk sudut 60 derajat terhadap vertikal, energi potensial gravitasi dari bola M1 tersebut bertambah. Setelah bola dilepaskan, energi potensial tadi akan berubah menjadi energi kinetik yang akan maksimal pada titik B. Diasumsikan tidak ada gaya geser udara, maka berlaku hukum kekalahan energi mekanik. Maka pada titik A dan titik B, EMA sama dengan EMB, energi potensial gravitasi di A sama dengan energi kinetik di B, berarti M1 dikali G dikali D sama dengan setengah M1 V1I kuadrat. Teruskan, nanti didapatkan V1I-nya akar 2GL 1 min cos 60 derajat. Maka kecepatan bola M1 sesaat sebelum bertumbukan dengan M2 adalah 3,834 meter per second. Lalu, bola M1 dan M2 bertumbukan secara elastis, maka berlaku hukum kekalahan momentum dan hukum kekalahan energi. Di sini, untuk yang subskrip I berarti kondisi awal itu sesaat sebelum bertumbukan, dan untuk subskrip F itu sesaat setelah bertumbukan. Jadi kalau yang hukum kekalahan momentum didapatkan PI sama dengan PF, M1 V1I bla bla bla, dan karena yang massa 2-nya pada awal tidak bergerak, jadi hilang. Jadi M1 V1I sama dengan M1 V1F tambah M2 V2F. Terus yang energi kinetiknya didapatkan M1 V1I kuadrat sama dengan M1 V1F kuadrat plus M2 V2F kuadrat. Terus apabila diolah kedua persamaan tersebut, nanti didapatkan dua persamaan. V1F sama dengan M1 min M2 per M1 plus M2 V1I, dan V2F sama dengan 2M1 per M1 plus M2 V1I. Maka kecepatan bola M1 setelah bertumbukan tinggal dimasukkan yang sudah diketahui, hasilnya itu negatif 0,77 meter per second. Ini salah, harusnya ke arah kanan, di berlawanan. Asalnya kan kiri, terus mengantuk kanan. Dan kecepatan bola M2 setelah bertumbukan tinggal dimasukkan, dan hasilnya 3,07 meter per second. Itu harusnya ke arah kiri, maaf. Terus untuk yang B, saat setelah kedua bola bertumbukan, di titik C, bola M1 akan bergerak dengan kecepatan V1F ke arah kanan, hingga akhirnya mencapai ketinggian maksimum di titik B. Dan ketinggian maksimum ini ada sudutnya θ. Diasumsikan tidak ada gaya geser udara, maka berlaku hukum kekalahan energi mekanik seperti yang pertama. Jadi pada titik C dan titik D, pada titik energi mekanik C itu saat energi kinetik maksimal, jadi setengah M1 V1F kuadrat. Dan yang pada titik D itu ketika kecepatannya udah 0 dan energi potensial gravitasinya maksimal, jadi M1GD. Diolah, jadi akhirnya dapat cos θ sama dengan 1 min V1F kuadrat per 2GL. Jadi sudut terbesar yang dibentuk antara tali yang mengikat bola yang lebih ringan dengan vertikal setelah tumbukan adalah 11,53 derajat. Ya. Dari kelompok yang lain, apakah ada pendapat yang berbeda? Karena curahnya cukup panjang, jadi kemungkinan ada pendapat yang lain, terutama untuk itu pendefinisian dari H yang di awal. Coba ke atas sedikit. Ya, jadi elevasi itu ya, elevasi dari si massa 1 di awal itu kita kan harus tahu dia H-nya itu berapa. Nah, kemudian jika kita udah tahu berapa H di situ, ya, maka nanti selanjutnya dari hukum kekekalan energi mekanik dan hukum kekekalan energi kinetik dan kekekalan momentum linear, sebetulnya kita bisa dapatkan hasilnya seperti itu. Seperti yang tadi disebutkan di pemaparan ini. Namun kuncinya itu adalah di itu pendefinisian dari elevasi MGH-nya itu berapa, H-nya itu berapa. Kalau di sini H-nya itu ya, jadi H-nya itu M adalah G ya, adalah dari ini ya, dari D. Sebentar, D-nya itu berarti kan elevasi. Ya, itu didefinisikan dari
L ya, L, kemudian itu dapat apa itu namanya, dapat L min L cosinus 60 derajat itu dari mana? Sebentar. Panjang mula-mula L ya, yang panjang. Waktu dia terjuntai begini dia L, kemudian dia dinaikkan 60 derajat gitu ya. Berarti ini kan D gitu ya. Berarti H-nya itu atau D-nya itu adalah sama dengan panjang L mula-mula dikurangin bukan, D itu adalah sama dengan L dikurangi ini ya, apa namanya, sisi tegaknya. Sisi tegak dari segitiga yang dibentuk oleh 60 derajat L ke kanan dengan yang ini kan. Kalau digambar tuh berarti dia yang itu loh, yang sisi sejajar dengan garis putus-putus, tapi dia panjangnya hanya sampai di itu, hanya sampai sejajar dengan posisi M1 gitu kan, waktu dia dibentuk ya kan. Nah itu tuh apa? Di situ L-nya itu sebagai sisi miring, berarti bawahnya itu sebagai kosinus ya. Bawahnya sebagai X, maka sisi bawah dibagi L adalah sama dengan kosinus 60. Ya, betul. Maka dengan demikian ininya MGL-nya adalah 1 min kosinus 60 ya. Jadi L min L kosinus 60 kan berarti L dikurangi setengah L gitu ya. Dikeluarin L-nya apa? Iya. Jadi L dikurangi setengah L kan sama dengan setengah L. Ini sebetulnya udah betul. Cuman mungkin ini oke. Kalau dari ini ya, sebagai pembanding saya tampilkan, mohon maaf, bentar. Share screen, kemudian dari sini ya, caranya sebetulnya udah betul ya. Jadi didapatkan bahwa H-nya itu adalah L/2 karena tadi didapatkan kosinusnya itu kan 60 derajat ya. Kemudian kita lakukan kekekalan momentum sudut dan kekekalan momentum linear dan juga kekekalan energi kinetik, sehingga didapatkan harusnya nilai-nilainya sedemikian gitu ya. Tapi di sini di solusi yang dikeluarkan oleh tim dosen ini didapatkan ininya apa itu nilainya berbeda. Kalau tadi Anda dapatnya 3, sekian, ini kami ininya hasilnya 2,19, sedangkan yang ke arah negatif dia adalah minus 0,27, sedangkan di Anda itu tadi minus 77 ya. Coba kita ini, saya stop dulu. Coba yang Anda perlihatkan lagi. Di mana perbedaannya gitu ya. Yang kelompok 6. Ya, ke bawahin. Coba tolong ke bawahin. Ya, formulasinya itu adalah untuk V1F sama dengan M1 kurang M2 dibagi M1 tambah M2. Sedangkan untuk V2 final itu adalah 2M1 dibagi M1 tambah M2. Oke. Dengan hasilnya minus 0,77 dan satu lagi itu adalah 3,07. Nah, sedangkan di sini ya, mungkin ini ya, mungkin apa itu namanya, kalau kecepatannya itu sendiri, sebentar, ke atas dulu. Kecepatan awalnya itu adalah sama dengan oke. Jadi di sini gitu. Akar GL ya, akar GL. Tapi sebetulnya tepat sih. Sebetulnya sih tepat ininya, apa namanya? Kalau dari segi formulasi sih tepat, tapi dari angka yang dimasukkan
ini jawaban Anda dengan yang mungkin yang jawaban versi kami mungkin ada kesalahan mungkin ya. Sehingga jawabannya itu bentar. Ini sebagai komparasi saja. Ya, kalau dari segi ini ya, coba ya. V1 saat menumbuk itu akar GL ya, akar GL. Harusnya dia kalau di formulasi Anda itu kan 2GL dikalikan 1 minus kosinus theta kan, dengan tetanya 60 derajat sehingga didapatkan suku ini itu jadi setengah ya. Apa namanya? Didapatkan jadi setengah L gitu ya. Setengah L dikalikan 2GL dikalikan 2G. Jadi sesungguhnya dia akar GL, sudah tepat sebetulnya ya. Mungkin di sini ada dan dari formulasi ini juga sebetulnya sama ya. Dari perumusan tapi angka yang dihasilkan berbeda. Oh, sebentar. Anda pakai seharusnya nggak masalah ya kalau menggunakan 10 meter per detik 10 meter per detik kuadrat dengan 1,5 harusnya dalam range yang mirip-mirip gitu ya. Tapi di sini angkanya agak berbeda, mungkin ya kesalahan dari inilah, kesalahan dari apa itu namanya perhitungan dan lain sebagainya. Bentar. GL. Kalau di kelompok Anda pakainya 10 meter per detik kuadrat gitu. Kalau di kelompok 6 pakainya 10 meter per detik kuadrat? Pakai 9,8, Pak. 9,8. M1 kurang M2 per M1 tambah M2-nya hasilnya sepertiga, betul ya? Yang suku ini nih, M1 kurang M2 dibagi M1 plus M2, itu hasilnya sepertiga, betul ya? Yang mana, Pak? Yang ini nih, suku M1 minus M2 dibagi M1 plus M2. Yang rasio itu tuh. Itu berarti 1/5, Pak. Oh, Kan 1/5 ya? 1/5, Pak. 1/5 ya. Nah, berarti mungkin ini dibagi kesalahannya 2,5. Ya. Mungkin ini kesalahannya. Di solusi dari kami ini mungkin salah ini. M1-nya itu berapa? M1-nya itu 1, M2-nya 1,5. Berarti 1 dikurangi 1,5 berarti min 0,5 dibagi 2,5 harus 1/5. Oh iya, bukan 1/3. Ya, berarti ini memang kesalahan ini. Caranya sudah betul, tapi jawaban akhirnya berbeda karena di solusi ini apa namanya? Ada yang salah di sini. Nah, ini nanti akan dikoreksi, mudah-mudahan cukup waktunya sebelum nanti ujian ya. Tinggal nanti. Nah, ini berarti catatan buat saya juga, catatan nomor 5 nomor 6. Nomor 6 solusi tidak tepat. Tidak tepat. Ya. Oke. Karena iya ya, 0,5. 1 dikurangi 0,5 itu adalah 1 dikurangi 1,5 menjadi minus 0,5 dibagi 1,5 ditambah 1 2,5 makanya. Jadi min 0,5 per 2,5 jadi 1/5. Ya, berarti ini salah ini. Bukan 1/3 tapi 1/5. Oke. Terima kasih. Ada pendapat lain dari kelompok yang lain? Ya, ini makanya untuk penghitungan yang ini sudutnya ini mungkin ini ya. Apa kalau di Anda tadi dapatnya sudutnya berapa? 11,53. 11,5 ya. Ya kalau di sini dia 19,5 karena ada di itunya salah. Oke. Sudutnya terbesar. Oh ya, jadi gini kan. Antara tali yang mengikat bola dengan kan gini. Begini terus dia gini kan. Yang tali yang prosesnya itu kan gimana sih? Dua bola digantungkan ya. Gini kan tadinya 60 derajat, tek ini ke sini gitu ya. Ada ke sini ini berapa derajat gitu. Ya. Dapatkan 11. Oke. Terima kasih Rudi tadi ya. Bentar. Saya kasih nilai dulu. Oh ini dia. Dari kelompok 6. Oke, kita lanjutkan. Saya stop share dulu.
saya akan ke nomor 5 deh, dari kelompok 3. Halo Pak, nomor 5. Suara saya sudah ada, Jovin. Oh iya. Suara saya udah terdengar dengan jelas? Sudah terdengar, ya. Oke, baik. Saya share screen ya Pak. Ya, silakan. Oke, apa sudah terlihat Pak? Sudah terlihat. Baik. Saya akan bacakan soalnya dulu nih Pak. Ya, silakan. Jadi pada kasus soal ini, ada seorang anak melompat masuk ke dalam sebuah kapal yang sedang diam di atas permukaan es dengan kecepatan V0 sama dengan 32 km per jam. Maka dari kalimat ini, kita bisa tahu bahwa V0 awal dari si kapal ini adalah 0 km per jam. Kemudian, masa anak tersebut adalah 14 kg, dan masa perahu berikut pengemudinya adalah 160 kg. Dengan mengasumsikan bahwa permukaan es adalah licin, tentukan A. Kecepatan perahu setelah anak tersebut naik ke dalamnya. Kemudian B. Perbandingan dari energi yang hilang pada energi awal dan kemana hilangnya energi tersebut. Maka dari kasus soal ini, saya dapat menganalisa bahwa ini adalah sebuah kasus tumbukan tidak lenting secara sempurna dengan koefisien restitusi sama dengan 0, dengan kecepatan akhirnya itu mereka sama karena mereka nanti ujung-ujungnya anak dan perahu itu akan bergerak secara bersama-sama. Nah, kemudian saya pindah ke jawaban saya. Udah terlihat kan ya, Pak? Ya, silakan. Oke. Jadi, untuk lebih memudahkan perhitungan, saya tulis dulu diketahuinya. Dengan V0 anak itu, kecepatan awal anak itu adalah 32 km per jam. Kecepatan awal dari perahu adalah 0 km per jam. Dengan masa anak itu adalah 14 kg. Dan masa perahu adalah 160 kg. Dan yang ditanyakan pada A tadi itu adalah kecepatan perahu. Maka kecepatan akhir mereka secara bersama-sama. Maka saya gunakan hukum kekekalan momentum. Dari hukum kekekalan momentum ini berbunyi bahwa jumlah momentum awal adalah jumlah momentum akhir. Kemudian saya tinggal substitusi aja bahwa ada masa anak dikali kecepatan anak ditambah masa perahu dikali kecepatan perahu. Dengan ini saya udah langsung tulis 0 karena kecepatan perahu itu adalah 0. Kemudian sama dengan masa anak ditambah masa perahu dikalikan dengan kecepatan akhir. Kemudian saya secara matematis saya mendapatkan hasilnya itu adalah 0,715198 meter per second. Kemudian yang pertanyaan yang B, perbandingan dari energi yang hilang pada energi awal dan kemana hilangnya energi tersebut. Jadi untuk mencari itu kita akan membandingkan selisih energi kinetik dibandingkan dengan energi kinetik awal. Kemudian saya bisa mendapatkan energi kinetik awal dengan saya menjumlahkan energi kinetik anak awal ditambah energi kinetik perahu awal. Dengan saya mendapatkan hasilnya adalah 553,09 Joule dengan energi kinetik akhir ketika kedua benda ini bergerak secara bersama-sama. Akhirnya masanya ini saya jumlahkan masa si anak ini dengan masa perahu dan juga saya gunakan kecepatan V aksen tadi. Dan saya mendapatkan hasilnya adalah 44,5 Joule. Maka besar energi kinetik yang hilang itu adalah selisih energi kinetik yang bisa juga dibilang adalah energi kinetik awal dikurangi energi kinetik akhir, yang kemudian saya dapatkan hasilnya adalah 508,59 Joule. Maka perbandingan dari delta EK dengan EK awal, saya dapatkan 92/100. Kemudian ditanya juga, dan kemana hilangnya energi tersebut? Energi yang hilang itu berubah menjadi energi lain, seperti energi bunyi ataupun panas. Ya. Itu, Pak. Ya, terima kasih, Luffy ya. Jadi seperti yang tadi disebutkan, memang ini kasusnya adalah aplikasi dari kekekalan momentum linier untuk yang pertama, ya karena didapatkan bahwa jenis peristiwa yang terjadi di sini ini bukan kasus elastik ya, bukan tumbukan elastik, jadi dia masuknya ke ranah non elastik sehingga hukum fisika yang berjalan di sini adalah kekekalan momentum linier. Baru kemudian di bagian yang kedua seperti yang tadi kita penasaran nih, oh ternyata
dari hasil pengamatan terhadap energi kinetik awal dan akhir didapatkan ada diskrepansi atau ada perbedaan. Ya, perbedaan ini disebabkan mungkin pada saat anak ini sampai ke lantai perahu, ya ada bunyi gitu ya. Kemudian karena ada interaksi antara anak dengan perahu tersebut, ada kontak itu maka menghasilkan panas dan lain sebagainya. Tapi apa itu namanya yang jelas ada energi kinetik yang tidak sama antara kondisi awal dengan kondisi akhir. Nah, kalau dari teman-teman yang lain, dari kelompok yang lain, apakah ada perbedaan pendapat di sini? Oke, sebagai bandingan, ini, bentar, saya bisa perlihatkan juga adalah seperti berikut, seperti yang dijelaskan oleh Yofi tadi. Ya, untuk ini persamaan yang digunakan ada persamaan kekalahan momentum dengan ini. Tapi di sini di solusinya dia menggunakan kilometer per jam. Ya, kalau tadi di kelompok apa tadi kalau itu kelompok 3 itu menggunakan meter per detik, ya, menggunakan meter per detik didapatkan angkanya yang sama dengan 0,07 sekian itu. Nah, tapi kalau di sini dia pakainya kilometer per jam. Apakah ya cara ini sebetulnya boleh saya sampaikan ya apa namanya kurang formal ya, kurang formal karena untuk pengerjaan yang bagian B akhirnya kan dikonversi juga tuh. Dikonversi juga ke meter per detik. Nah, oleh karena itu untuk yang bagian pertama juga seharusnya walaupun ini di solusinya ini menggunakan kilometer per jam, sebaiknya kita gunakan satuan SI yang memang sering digunakan dalam permasalahan terkait dengan fenomena fisis ini. Oleh karena itu nanti kalau misalnya ini dikonversi menjadi meter per detik seharusnya jawabannya mirip-mirip dengan apa yang sudah dilakukan. Kemudian untuk yang energi kinetik awal didapatkan nilainya seperti ini, yang akhirnya seperti ini, ya terjadi signifikansi terjadi apa namanya perubahan energi kinetik secara signifikan 92% ya, hilang berubah menjadi bunyi dan panas ya, bunyi dan panas, tapi di sini sebutnya sebagai kalor karena itu dari transliterasi itu aja, penerjemahan dari heat gitu ya, itu di bahasa fisika dia disebut sebagai kalor, tapi kadang-kadang di buku yang terbitan lama sering juga disebut sebagai panas, padahal panas sekarang itu diterjemahkan sebagai hot. Nah, itu hanya perbedaan ini saja. Tapi yang pasti adalah dari kondisi energi kinetik awal dan akhir ini kita temui bahwa dia mengalami perubahan signifikan. Artinya di sini memang dia bukan jenis tumbukan yang lenting sempurna, atau bukan, kalau di bahasa fisika dasar satunya itu dia bukan tumbukan elastis ya, bukan tumbukan elastis sehingga kondisi kekekalan energi kinetiknya tidak ada di sini. Jadinya memang di sini hanya mirip-mirip dengan kasus tumbukan yang non elastik seperti itu. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 5 sudah. Ke nomor yang susah itu yang nomor, bentar. Ada bidang miringnya ya. Sebentar. Bidang miring itu nomor 9. Justru yang agak pendek itu justru yang nomor 10. Kita nomor 10 dulu deh. Nomor 10 itu tadi dari kelompok 7. Hadir, Pak. Dengan NIM 151. Saudara Muhammad Yogi Reza. Hadir, Pak. Saya terdengar, Pak. Ya, terdengar, tapi sayanya stop share dulu ya. Saya izin share, Pak. Ya. Apa sudah terlihat? Ya, layar sudah terlihat. Tinggal langsung ke pembahasan nomor 10 saja. Oke, baik, Pak. Untuk nomor 10 saya bacakan dulu soalnya. Ya, silakan. Sebuah inti atom tak stabil bermassa 17 kali 10 pangkat min 27 kg mula-mula dalam keadaan diam dan kemudian pecah menjadi 3 partikel.
Partikel 1 bermasa 5 kali 10 pangkat min 27 kg bergerak sepanjang sumbu Y dengan laju 6 kali 10 pangkat 6 meter per sekon. Partikel 2 bermasa 8,4 kali 10 pangkat min 27 kg bergerak sepanjang sumbu X dengan laju 4 kali 10 pangkat 6 meter per sekon. Massa total ketiga partikel sama dengan massa atom awal. Tentukan yang A kecepatan partikel 3 dan yang B-nya total pertambahan energi kinetik pada proses ini. Untuk pertanyaannya A, ditanya kecepatan partikel 3, karena ini sebuah ledakan, maka akan berlaku hukum kekekalan momentum, yaitu jumlah momentum awal sama dengan jumlah momentum akhir. Karena pada mula-mula inti atom tidak bergerak, yaitu kecepatan awal sama dengan 0, maka nilai momentum awal juga sama dengan 0. Karena nilai momentum konstan antara awal dan akhir, maka jumlah momentum akhir juga akan sama dengan 0. Karena ada 3 partikel, maka untuk jumlah momentum akhir merupakan jumlah dari momentum ketiga partikel tersebut, yaitu P1 tambah P2 tambah P3 sama dengan 0. Untuk mencari V3-nya sama dengan min M2 V2 per M3 kurang M1 V1 per M3. Setelah dihitung, didapat hasil V3-nya, yaitu min 9,33 kali 10 pangkat 6 meter per sekon komponen vektor I, dan min 8,33 kali 10 kali 10 pangkat 6 meter per sekon komponen vektor J. Untuk besarnya dapat ditentukan dengan rumus akar V3X kuadrat tambah V3Y kuadrat, dan didapat hasil 12,5 10 pangkat 6 meter per sekon. Lalu untuk pertanyaan yang B, karena pada partikel awal tidak ada kecepatan alias diam, maka energi kinetik awal sama dengan 0. Maka untuk mencari total pertambahannya cukup dengan jumlah energi kinetik akhir, yaitu setengah kali M1 V1 kuadrat tambah M2 V2 kuadrat tambah M3 V3 kuadrat. Setelah dihitung, didapat hasil 4,38 kali 10 pangkat min 13 Joule. Sekian, Pak. Ya, makasih. Betul bahwa di sini kasusnya itu adalah kondisi mula-mula ada sebuah benda dalam keadaan diam, kemudian terjadi reaksi di dalamnya secara internal gitu ya, sehingga dia pecah gitu, sehingga ini masuk dalam kategori tumbukan yang tidak elastis. Oleh karena itu kita dapatkan untuk mencari kecepatan dari masing-masing bagian dari partikel yang awal yang pecah ini, itu kita tidak menggunakan kekekalan energi kinetik, tapi menggunakan kekekalan momentum linearnya saja. Dan kita dapatkan tadi yang ditanya, mohon maaf, coba ke atas dulu, kecepatan atau nilai kecepatan? Kecepatan ya, yang diminta ya. Iya Pak, hanya kecepatan. Hanya kecepatan. Jadi hati-hati di sini kalau diminta kecepatan, pekerjaan tambahan seperti mencari besarnya itu nggak perlu ya. Jadi dengan sampai ke V3 aksen vektor adalah sama dengan sekian, sudah halas, selesai gitu ya. Karena itu nanti ini apa namanya, karena yang diminta adalah kecepatan. Berbeda kalau misalnya yang diminta itu laju atau besar kecepatan atau nilai kecepatan, maka di situ kita harus cari ininya apa namanya, akar dari Vx kuadrat ditambah V kuadrat, kemudian diakarkan ya, tentu saja nanti didapatkan hasilnya, harusnya yang nilainya besarnya adalah 12,5 kali 10 pangkat 6 meter per detik. Dan kalau mau lengkap lagi ada sudutnya gitu. Jadi besarnya sekian, arahnya kemana gitu. Nah, itu kalau mau. Jadi itu alternatif ya buat teman-teman yang ada di sini. Kalau misalnya diminta untuk dicari kecepatan, maka sampai dengan ekspresi V3 aksen vektor dengan ada komponen I dan J cukup.
Tapi kalau tidak mau yang seperti itu, boleh aja ya kita cari berapa besarnya, tapi jangan lupa karena ini vektor, kecepatan itu adalah vektor, maka jangan lupa nyari sudutnya. Kalau mau seperti itu, jadi ada dua alternatif, menyajikan dia dalam bentuk vektor dengan vektor arah I topi dan J topi, itu satu, atau dua dengan arah dan besar. Jadi besarnya diketahui ya 12,5 kali 10 pangkat 6 ya. Sudutnya itu dicari, baru nanti komplit gitu ya. Jadi kalau pakai alternatif 1 cukup dengan ekspresi vektor, kalau dengan alternatif 2 adalah dengan cara menyatakan besar dan juga sudutnya ya. Kalau di sini karena ini PR ya harusnya nggak terlalu jangan, nanti saya kasih tahu ke asisten kalau ekspresi vektornya sudah dapat, sebaiknya jangan terlalu ketat. Tapi kalau misalnya kalau di ujian, apalagi ujian esai, wah ini dapat penalti karena Anda berarti tidak memahami permasalahan seperti itu. Tapi ini karena PR ya sudah, nanti saya kasih tahu itu aja. Kalau selama nanti pengerjaan misalnya di lembar jawaban sudah ada ekspresi vektornya itu ya dibenarkan saja ya. Oke, sedangkan untuk yang energi kinetik totalnya setelah tumbukan didapatkan seperti itu ya. Jadi hanya melihat akumulasi atau somasi atau jumlah dari energi kinetik partikel 1, 2 dan 3 ya. Dan di sini kita tidak meminikan vektornya ya, karena energi kinetik suku kecepatannya itu dikuadratkan. Oleh karena itu nanti akan kita dapatkan nilai dari energi kinetik akhirnya itu adalah 4,38 kali 10 pangkat -13 joule ya. Atau tapi kalau di solusi dia mungkin ininya kalau dihitung secara ini 4,84. Oh ya. Iya. Kalau saya sependapat dengan Anda nih, kalau dia diinikan 38 ya. Karena kalau di solusi dia disebutkan 4,39 kali 10 pangkat -13 joule. Tapi sudahlah, mungkin yang di solusi itu dia perhitungannya ada pembulatan yang dikeatasin semua seperti itu. Padahal ini kalau dengan pembulatan yang seperti ini saya lebih condong yang ini sebetulnya. Ya karena mengikuti kaidah itu tadi. Oke, ya karena 384 itu kan kalau di ini kan di pembulatan kan dia nggak ke 39, dia tetap di 38. Oke, terima kasih pembahasannya ya lengkap. Oleh karena itu kita sekarang ke nomor 8 deh, nomor 8 tadi siapa ya? Nah, nomor 8. Nomor 8, 181. 181, Saudari Putri ya? Iya, Pak. Ya, silakan. Saya stop dulu share bagian saya. Silakan langsung aja. Nah, pusat masa. Jadi ini di soalnya meninjau sistem yang terdiri dari 3 benda. Untuk yang benda pertama masanya 0,5 kg pada posisi 0,0. Sedangkan pada benda 2 bermasa 0,8 kg dengan posisi 0,2. Kalau yang benda 3 bermasa 1,2 kg dengan posisi 2,2. Untuk yang bagian A diminta untuk menentukan posisi pusat massa sistem. Untuk mencari posisi pusat massa sistem dicari dengan cara jumlah massa dikali posisinya dibagi jumlah massanya. Untuk ini dibagi 2. Yang pertama untuk sumbu X sama sumbu Y. Disubstitusikan massa sama posisinya, jadinya didapat posisinya 0,96 I ditambah 1,6 J meter. Untuk yang B, benda ketiga diberikan gaya 2 TI Newton. Diminta untuk menentukan percepatan pusat massa sistem dan posisi pusat massa sistem.
untuk mencari percepatan pusat massa sistem, dicari dengan rumus F total sama dengan M total dikali percepatannya. F totalnya didapat 8 karena pada waktu 4 detik. Lalu percepatannya didapat dengan 8 dibagi 2,5 menjadi 3,2 I meter per sekon kuadrat. Untuk posisi pusat massa sistem, karena sudah didapat percepatannya, jadi digunakan rumus setengah A, setengah percepatan dikali waktu kuadrat. Jadi hasilnya 25,6 I meter. Oh, bentar. RPM-nya. I-nya jadi 25. Jadi 25. Oh, ya. Ini sebentar. Ini berarti dari ini. Ada pendapat lain dari kelompok yang lain? Silahkan. Untuk nomor 8. Terutama untuk yang bagian akhir. Saya Pak Muhammad Yogi dari kelompok 7 NIM 151. Ya. Sebenarnya sudah benar Pak, cuman posisi pusat massanya masih belum dituliskan, baru deltanya doang. Iya. Ini baru deltanya aja ya. Karena pusat massanya ini karena percepatan pusat massanya ini dia arahnya I ya. Arahnya I. Kemudian karena yang ditanya itu adalah posisi pusat massa, maka harus ada koordinat yang lainnya kan ya. Sama seperti yang di atas itu. Yang di atas itu kan kita menghitung X pusat massa dan Y pusat massa. Nah, kira-kira si percepatan pusat massa ini lebih dominan arah apa? Yuk, kepada diam. Kepada diam. Lihat arahnya itu kemana? Arah I, Pak. Arah I. Ya, arah I. Jadi, ya ada satu lagi. Ini mungkin ini ya ada ketidaktepatan di sini karena langsung potong kompas aja pada saat menghitung posisi pusat massanya. Sejauh ini yang dilakukan dari Putri dan kelompok 4 ini sebetulnya sudah betul pada saat menghitung A dan B ya. Tapi yang A dan B I, tapi yang double I ini kurang tepat karena seharusnya dia dilakukan analisisnya per komponen. Jadi mohon maaf ini saya share hasil ininya, solusinya dari yang nomor 8 ini. Oke, untuk posisi pusat massa oke ya. Jadi caranya adalah dengan kita terapkan X itu adalah sama dengan ya sigma M X dibagi sigma M. Ya, jadi akumulasi dari total massa dikalikan posisi dibagi dengan akumulasi atau somasi dari total massa. Sehingga nanti didapatkan hasil pusat massanya sudah betul ya di 0,96 meter, 1,6 meter. Jadi ini kalau apa ini namanya untuk menghitung pusat massanya itu sudah betul. Tapi belum tapi karena tadi sampai yang 2I itu juga sudah betul. Nah, diketahui juga pada saat tertentu benda yang ketiga ya, jadi benda kedua dan ke-1 itu nggak mendapat pengaruh gaya luar, tapi
M3 dia diterapkan sebuah gaya yang besarnya itu yang bukan besarnya, salah. Diterapkan sebuah gaya ya, artinya vektor sama dengan 2 dikalikan T. Jadi seiring berjalannya waktu dia gayanya itu membesar ya dalam arah I. Artinya di sini kita nanti akan dapatkan ya sigma F itu adalah sama dengan atau total akumulasi gaya di 1, 2, dan 3 itu hanya berasal dari kontribusi yang ada di M3 saja. Karena hanya M3 yang mengalami percepatan. Akibat gayanya juga hanya dialami di masa partikel ketiga gitu ya. Oleh karena itu kita dapatkan bahwa A3 adalah sama dengan 2T per M3 gitu ya. 2T per M3 sehingga A3-nya itu sendiri adalah sama dengan 6,7. Nah, berapa percepatan pusat massa pada saat 4 detik? Ya, betul, caranya seperti ini. Tapi sesungguhnya jangan dulu langsung diterapkan seperti ini. Jadi harusnya kalau boleh ini saya inikan ya, kalau boleh saya inikan tadi kan didapatkan tadi A3. A3 itu adalah sama dengan ini vektor ya, vektor 6. Bentar. A3-nya itu adalah sama dengan 2 gitu ya. 2T. Ini saya mau kontrol Z. Jadi jangan langsung sebetulnya. Jadi A3 itu adalah sama dengan 2T dibagi M3 ya, arah I ya. M3-nya itu berapa? 1,2 kg. Maka di sini A3 ya adalah sama dengan 2T jelek. 2 dibagi 1,2 berapa kira-kira? 2T dibagi 1,2 arah I. 2 dibagi 1,2 berapa kira-kira? 0,9 berapa? Atau berapa ya? Tuh, pakai kalkulator. 1,667. 1,667, 1,667 T arah I. Ini 3. Nah, yang harusnya dilakukan itu adalah kita hitung berapa APM. Ya, berapa percepatan pusat massa, dia itu adalah sama dengan akumulasi atau somasi dari A I vektor dikalikan MI dibagi sigma MI, sehingga nanti kita dapatkan fungsi percepatan dari pusat massa. Ya, fungsi percepatan dari pusat massa. Nah, ini berarti tadi M1 kali 0 ya, ditambah M2 kali 0. M2 kali 0 ditambah M3 tadi 1,2 ya, ditulis dulu aja M3 ya seperti ini ya, ini vektor dibagi tadi akumulasi ya, M1 tambah M2 tambah M3. Nah, percepatan dari pusat massa adalah sama dengan nino gampang ya. Nah, kalau ini berarti dia langsung menjadi 2T ya. Dia langsung menjadi 2T. 2T meter per detik kuadrat dibagi tadi berapa? Massa dari ini. Massanya ini adalah 0,5, 0,8, dan 1,2. 0,5 tambah 0,8 tambah 1,2. Jangan lupa, ini ada arah I, karena dia vektor. Sehingga nanti didapatkan 2 dibagi 2,5 pusat massa. 2 dibagi 2,5 sama dengan 4/5 gitu ya, 0,8. 0,8 T I, betul nggak? Ini kan sama juga 2T dibagi 2,5 ya, betul nggak? Ini kan sama juga 4/5 ya. 4/5 itu kan 0,8 ya. Jadi 0,8 T. Ini adalah percepatan pusat massanya. Sehingga kalau misalnya A pusat massa di waktu sama dengan berapa detik? 4
4 detik, gitu ya, 4 detik, maka nanti akan kita dapatkan nilainya 4 dikali 0,8, ya, 4 dikali 0,8 sama dengan 3,2 meter per detik kuadrat, arahnya I, gitu ya. Nah, sampai sini sudah betul, ya. Tapi di selanjutnya ini ada kesalahan karena kita nganggapnya ya udah persamaan yang 3,2 itulah yang dipakai, salah. 3,2 itu adalah percepatan saat 4 detik. Sedangkan untuk mencari posisi tidak langsung seperti itu, ya. Tidak langsung seperti itu. Makanya prosesnya adalah seperti berikut. Jadi ini adalah posisi dari pusat massa, percepatan dari pusat massa. Makanya nanti ketika nanti dihitungkan, ya, tadi sudah kita ketahui, ya, di pertanyaan yang awal tadi bahwa posisi pusat massa awal itu coret. Bahwa posisi awal pusat massa itu ada, gitu ya. R0 itu tadi sudah kita ketahui dia itu adalah sama dengan 0,96 I ditambah 1,6 J. Nah, sekarang kita ingin ketahui R setelah T sama dengan 4 detik. Ya, ini kan berarti adalah sama dengan R0 ditambah integrasi dari T sama dengan 0 sampai 4 detik dari V dt, gitu ya, pusat massa. Jangan salah, ini ada PM-nya, ada PM. Ini ada pusat massa, ini ada pusat massa. Sehingga kita hitung dulu V PM itu adalah sama dengan integrasi, ya, integrasi dari 0 sampai 4 detik dari A, ya, dari A atau gini dulu deh. Sebelum itu kita cari dulu persamaannya, misalnya, ya, diketahui. Nah, di sini coba sistem ini terletak pada bidang X dengan posisi sekian, masanya sekian. VPM-nya sendiri, ya, kalau secara vektor dia itu kita juga V0 PM, ya, ditambah integral dari A dt, ya, PM. Nah, ini kebetulan tidak diberikan di soal, artinya bisa kita asumsikan dia kecepatan awalnya tuh 0. Sehingga nanti kecepatan pusat massanya itu adalah sama dengan ini tadi integrasi dari 2T, gitu ya. Integrasi dari 2T dt, ya, aksen-aksen gitu ya, dari 0 sampai T. Itu nanti kita akan dapatkan dia itu ini kan. Nah, yang dari ini nih. Nih, dari yang ini, ya. Dari yang ini T-nya ini ya, kita hitung dulu, ini nanti akan kita dapatkan yaitu adalah T kuadrat, gitu kan, ya, dapatkan T kuadrat, sebentar, T kuadrat, oh ya, ada pembaginya juga, ya, ada pembaginya juga, jangan lupa di situ ada pembaginya. Percepatan dari pusat massa ini adalah tadi dibagi ini, ada M3, gitu ya, ada seperti ini, ya, sehingga nanti menjadi T kuadrat per M3 dengan ininya batas integrasinya dari T sama dengan 0 sampai ke T sama dengan 4, ya. Kemudian kita lanjutkan setelah mencari V dari pusat massa, kita ke sini, ya. Kita ke sini. Kalau di solusi yang diberikan di petunjuk ini, ya, itu caranya adalah dia melihat dari dari partikel 1, partikel 2, partikel 3. Partikel 1 tidak mengalami percepatan, sehingga dia kemudian partikel 2 juga tidak mengalami percepatan, sedangkan yang mengalami percepatan hanya yang partikel 3, sehingga dia fokus di bagian yang partikel 3, dicari berapa V3-nya, kemudian dicari berapa perubahan posisinya.
ya, perubahan posisinya. Oleh kemudian dari situlah dicari berapa posisi pusat massa bagian X dan juga bagian Y-nya. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan dia nilai dari pusat massanya itu adalah 9,5,1,6. Coba kalau nilai yang sebenarnya. Kalau nilai yang sebelumnya tadi itu adalah 0,96 1,6. Tapi kalau sekarang dia nilainya menjadi 9,5 meter X arah X ya. Sedangkan Y-nya itu tetap ya. Sedangkan Y-nya itu tetap. Nah, ini berarti ada dua cara untuk menghasilkan ini. Menggunakan langsung persamaan kinematika seperti ini ya. Atau komponen satu-satu ya, atau komponen satu-satu. Jadi dan harusnya hati-hati di sini kita itu punya ada arah-arahnya ya. Kita punya arah-arahnya di mana di sini komponen dari ini tuh ya ada itopinya gitu ya. Ada itopinya sehingga nanti si VPM juga nanti ada arahnya yaitu I gitu ya. Ada arahnya yaitu I ini. Nah, oleh karena itu pada saat nanti menghitung berapa R pusat massa, jangan lupa bahwa si kecepatan pusat massa ini hanya nanti akan mempengaruhi komponen yang I-nya saja. Ya, komponen yang I-nya saja, sedangkan yang J-nya itu tidak pengaruh gitu. Nah, jadinya oleh karena itu kalau ingin secara komplit silakan menggunakan kinematika seperti ini atau menggunakan yang disampaikan di solusi ya. Di solusi itu dia caranya ini dulu ya, di A3 dulu, fokus di A3 dulu sampai dia ketemu berapa posisi dari partikel 3 setelah 4 detik, baru kemudian dia masukkan ke persamaan X dan Y pusat massa seperti yang di atas, tapi sekarang ininya posisinya sedemikian ya, posisinya sedemikian. Oke, di sini kita dapatkan ininya ya berubah. Oh ya, posisinya adalah seperti ini sehingga nanti posisi pusat massa akhir itu didapatkan di 9,6 arah X dan 1,6 arah Y seperti itu. Ya, jadi ada dua cara untuk melakukan ini. Yang dilakukan oleh teman-teman mungkin ini ya langsung seperti itu ya, lupa bahwa di sini ada ada bagian tertentu saja yang mengalami gaya dan hanya bagian yang M3 saja yang mengalami gaya, sehingga tidak semua komponen mengalami gaya, sehingga penghitungannya langsung gitu ya. Nah, itu hati-hati, tidak bisa langsung seperti itu. Jadi caranya bisa menggunakan persamaan kinematika seperti ini, atau kita komponen satu-satu dulu ya, analisis dulu bagian yang massa 1 perubahannya bagaimana, massa 2 perubahannya bagaimana, kemudian massa 3 gitu. Baru nanti setelah kita ketahui perpindahan dari massa 1, massa 2, massa 3, baru nanti kita lakukan perhitungan ini ya, posisi pusat massa seperti ini. Oke, saya stop share dulu supaya kita bisa move on ke pertanyaan. Oke, 1 sudah, 2 sudah, 6 sudah, 5 sudah, 10 sudah, 8 sudah, kita ke nomor 4. Oke, ke nomor 4. Nomor 4 itu dari kelompok 7 lagi, ya? Iya, saya, kelompok Pak. 7 lagi. Ya, silakan. Saya izin share screen ya, Pak. Ya, mangga. Sudah kelihatan belum, Pak? Sudah kelihatan. Mau saya bacakan dulu soalnya, Pak. Ya, mangga. Sebuah mobil sport bermassa 920 kg menabrak bagian belakang sebuah mobil SUV yang dia bermassa M besar sama dengan 2.300 kg. Kedua mobil tersebut menempel dan rem keduanya terpasang. Kedua mobil tersebut meluncur ke depan sejauh 2,8 meter sebelum berhenti.
Jika diketahui koefisien gesekan kinetik ban dengan jalan adalah 0,8, berapakah laju mobil sport tersebut saat menumbuk SUV? Di sini kita nulis diketahuinya dulu apa. Jadi massa mobil sport itu adalah 920 kg. Massa mobil SUV-nya 2.300 besarnya 2.300 kg. Kecepatan mobil SUV di awal karena dia diam makanya 0 meter per sekon. Koefisien gesekan kinetiknya 0,8 dan karena kedua mobil tersebut sempat meluncur ke depan sebelum berhenti, itu jadi ada S sama dengan 2,8 meter. Ditanyanya kecepatan mobil sport saat menumbuk SUV, jadi di awalnya gitu ya. Terus di sini kami jawabannya pakai persamaan kinematika. Jadi kami nyari kecepatan untuk kedua mobilnya dulu menggunakan rumus A sama dengan sigma F per M total. F-nya karena cuma ada gaya gesek, makanya kita pakai rumus gaya gesek yaitu M dikali G mu K, karena M kali G itu kan N dikali mu K, jadi M-nya itu M total dicoret dengan yang bawah. Kita masukin G-nya adalah 19,8 dikali mu K-nya 0,8, kita dapatkan A-nya 7,84 meter per sekon kuadrat. Ini lalu kita mungkin ini kalau saya nggak salah Pak, yang V SUV-nya itu harusnya V kedua mobil itu, jadi sebelum kan karena mobil itu kan sempat berhenti gitu ya Pak ya, terus kenapa 0, karena kan dia berhenti di akhirnya gitu. Terus yang V kuadrat plus 2S-nya itu V-nya yang akan kita cari itu V kedua mobilnya karena sempat meluncur ke depan. Kita dapatkan V-nya itu 6,626 meter per sekon. Lalu di sini baru kita menggunakan hukum kekalahan momentum, itu P awal sama dengan P akhir. P mobil sportnya ditambah P mobil SUV itu sama dengan massa P yang di akhir PK dan akhir itu karena searah, jadi makanya V-nya sama, jadi M total dikali V aksen. Nah, V aksennya itu kita dapetin tadi, jadi V yang 6,626 ini kita masukin ke sini, masukin angkanya, lalu kita dapetin V sportnya itu sekitar 23,1910 meter per sekon. Ya, 23,19 meter per detik ya, dengan cara dinamika dan kekekalan momentum linier ya. Nah, ada cara yang lain sesungguhnya untuk mencari ini adalah menggunakan usaha energi ya, menggunakan usaha energi. Jadi akumulasi dari usaha yang dilakukan oleh gaya gesek adalah sama dengan perubahan energi mekanik dan perubahan energi potensial. Tapi tentu saja di sini karena elevasinya dianggap sama antara mobil SUV dan juga mobil sport, sehingga komponen dari delta U-nya itu dia 0 ya. Jadi kita hanya melihat bagaimana perubahan energi kinetik adalah sama dengan usaha yang dilakukan oleh gaya gesek. Nah, dari kelompok lain ada pendapat lain untuk ini? Oke, kalau tidak ada, maka saya akan perlihatkan kalau dengan cara usaha energi ya. Dengan cara usaha energi. Oh, sebentar. Stop share. Saya share-nya ini aja, screen aja. Screen, ada sound. Ya, ini saya perbesar aja. Maximize untuk nomor 4. Kalau yang nomor 4 ini, dia menggunakan ini ya, usaha dari gaya gesek adalah sama dengan gaya gesek dikalikan tadi, menyebabkan dia berpindah gitu ya, berpindah setelah dia bersatu, setelah dia tumbuhkan dan bersatu, dia akhirnya ini kan bergerak sejauh X ya, bergerak sejauh X dengan X-nya itu berapa tadi? 2,6 meter sebelum berhenti ya. 2,6 meter sebelum berhenti, dan gaya geseknya itu sendiri di sini diketahui adalah koefisien gesek dikalikan dengan
gaya berat dari gaya berat dari mobil sport dan mobil SUV, ya, dari sini. Jadi total seluruh gaya gesek ini, total dari seluruh usaha oleh gaya gesek ini nanti akan diterjemahkan sebagai perubahan energi kinetik, ya, perubahan energi kinetik. Nah, diketahui di sini kecepatannya dari kecepatan dari kondisi final, ya, kecepatan energi kinetik kondisi final adalah seperti ini, sehingga dari sini nanti akan kita dapatkan kecepatan awal dari mobil sport itu sendiri adalah 23,19. Nah, ini adalah cara yang didapatkan kalau kita menggunakan kekekalan momentum linier dengan usaha energi yang terkait dengan usaha non konservatif atau usaha yang berkaitan dengan gaya gesek dan lain sebagainya. Jadi ada dua cara seperti yang tadi disebutkan, ada cara menggunakan kekekalan momentum linier dengan dinamika kinematika. Yang satu lagi adalah dengan momentum linier dengan si usaha energi. Harusnya dari kedua cara tersebut nanti akan didapatkan besaran yang sama untuk nilai kecepatan untuk nilai kecepatan awal dari mobil SUV ini. Oke, ini caranya. Nanti solusi dari modul 1, 2, 3, 4, dan 5 itu nanti akan diunggah di EduNext sebelum ujian. Jadi jangan khawatir kalau misalnya Anda ingin mendapatkan pembanding untuk persoalan-persoalan ini, nanti bisa kita lihat, ya, seperti itu. Oke, kita move on ke pertanyaan selanjutnya, ke nomor 9. 9 udah ya? 9. Nomor 9 belum. Kita ke nomor 9. 9 itu saya, Pak. Ya. Silakan. Izin share screen, Pak. Ya, saya stop dulu. Sudah terlihat, Pak? Sudah terlihat. Oke, sebelum kita ke pembahasan soal, dibacakan dulu pertanyaan dari soal nomor 9. Jadi di nomor 9 ini ada balok bermasa 5 kg yang sedang bergerak dengan kecepatan 8 meter per sekon. Bertumbukan dengan balok lain yang bermasa 3 kg. Balok tersebut sedang diam di atas permukaan horizontal yang licin. Jika setelah tumbukan kedua balok tersebut saling menempel satu sama lain, tentukan A. kelajuan sistem kedua balok bersamaan tersebut, lalu seberapa jauh sepanjang bidang kasar yang membentuk sudut 37 derajat dengan horizontal sistem tersebut bergerak sebelum akhirnya berhenti. Oke, dari soal itu kita bisa dapatkan pertama massa balok pertama yaitu 5 kg, kecepatan balok pertama itu 8 meter per sekon, lalu koefisien gesek kinetiknya itu 1/4. Lalu sini juga dapat diketahui massa balok yang kedua adalah 3 kg, lalu juga kecepatan balok yang kedua itu 0 meter per sekon karena dalam keadaan diam. Lalu sudut dari bidang miring tersebut adalah 37 derajat. Yang ditanyakan pada bagian pertama atau bagian A adalah V-system atau V-aksen. Lalu pada bagian kedua adalah delta X atau jarak pada bidang miring sebelum balok berhenti. Untuk menjawab bagian pertama, digunakan rumus momentum awal sama dengan momentum akhir. Lalu sini ada perhitungannya M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 ditambah M2 dikali V aksen. Karena kita cari V aksen, langsung demikian. 5 dikali 8 ditambah 0 karena kecepatan pada balok kedua itu 0, karena diam. Lalu dibagi massa total, 40 dibagi 8 sama dengan 5 meter per sekon. Lalu selanjutnya bagian kedua yang ditanya adalah delta X atau seberapa jauh sepanjang bidang kasar tersebut sistem bergerak sebelum akhirnya berhenti. Bisa digunakan rumus energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir, lalu dapatkan persamaan energi kinetik awal sama dengan
energi potensial akhir ditambah W gesek. Sini energi potensial awalnya tidak ada karena ketinggiannya 0, lalu di sini energi kinetik akhirnya tidak ada karena pada akhirnya benda diam. Terus didapatkan persamaan setengah M1 ditambah M2 V aksen kuadrat sama dengan M1 dikali M2 dikali M1 ditambah M2 dikali gravitasi dikali cos 37 derajat dikali koefisien gesek kinetik kali delta X ditambah M1 ditambah M2 dikali gravitasi dikali ketinggian. Lalu masukkan semua komponen yang sudah diketahui, dapatkan 12,5 per 8 sama dengan delta X. Lalu akhirnya delta X sama dengan 1,56 meter, atau jarak pindahan sistem sebelum akhirnya sistem berhenti adalah 1,56 meter pada bidang miring. Sekian, Pak. Ya, terima kasih. Jadi untuk menghitung ini kita pada dasarnya untuk bagian yang pertama dulu ya. Yang bagian pertama, coba di atas sini. Ya, di bagian pertama ini kita lakukan itu apa namanya? Karena di sini bendanya akhirnya menempel, maka jelas ini bukan sifat elastik, bukan elastik ya, sehingga yang berlaku di sini hanya kekekalan momentum linier dan didapatkan nanti setelah bergabung dia kecepatannya itu menjadi 5 meter per detik. Itu satu. Nah, yang kedua itu adalah energi kinetik yang dihasilkan di awal ya. Ini dengan catatan bahwa bentar ya. Dengan catatan bahwa di atas permukaan horizontal licin ya. Jadi selama dia di permukaan yang datar dia licin. Jadi seluruh energi kinetiknya itu tidak berubah pada saat. Jadi energi kinetiknya itu pada saat dia sudah menggabung, pada saat dia di dasar lintasan yang miring itu masih terjaga gitu ya. Tapi tentu saja energi kinetik awal dengan akhir berubah ya. Kalau yang pertama itu adalah setengah M V1 kuadrat gitu ya. M1 5 kg dikalikan 8 meter per detik kuadrat gitu ya, tidak sama dengan setelah dia bersatu ya, tidak sama. Oleh karena itu walaupun permukaannya licin tapi sesungguhnya dari keadaan awal sebelum bersatu sampai dia itu sudah bersatu dia energi kinetiknya berubah gitu ya. Tapi energi kinetik yang akan kita pakai di sini untuk supaya kita tinjau berapa jauh si benda ini keangkat, itu dia energi kinetik yang berada di dasar, dan di dasar itu adalah energi kinetik setelah dia itu bersatu. Nah kemudian didapatkan tadi kecepatannya pada saat dia sudah bersatu itu adalah 5 meter per detik ya, 5 meter per detik. Kemudian seluruh energi kinetik tersebut nanti akan akan diterjemahkan atau akan disamakan atau sama dengan ini energi kinetik akhir ditambah itu loh energi potensial akhir ditambah pengaruh dari gaya geseknya ya, seperti itu, sehingga nanti didapatkan jarak yang ditempuh oleh benda M1 gabungan M1 M2 setelah dia menempuh bidang miring itu akhirnya berhenti di titik mana. Nah tadi didapatkan dia di 1,58 yang mirip-mirip dengan apa yang dilakukan di apa yang ditulis di solusi ininya, di solusi yang kami buat di sini. Kalau saya share ya ininya, jadi tadi sudah didapatkan 5 meter per detik, tapi kalau di sini adalah nanti seperti ini. Jadi seluruh total energi kinetik adalah sama dengan energi potensial ditambah ini, ditambah gaya gesek, sehingga nanti didapatkan hasil ininya, hasil yang ditempuh oleh kedua benda pada bidang kasar sebelum berhenti itu adalah 1,59. Jadi 1,59 itu adalah ininya ya, yang bagian miringnya ini ya, yang bagian miringnya ini ya. Jadi bukan H. Kalau elevasinya betul dia sampai ke 0,96 terus berhenti gitu ya. Berhenti
Itu kalau elevasi, tapi di sini adalah yang diminta adalah berapa jauh sepanjang bidang kasar. Jadi kalau misalnya di dasarnya itu adalah 0, maka dia itu menempuh jarak 1,58 atau 1,59 baru kemudian dia berhenti. Tapi dari secara elevasi betul dia itu berhenti di elevasi 0,96 meter, yang artinya di 0,96 meter elevasi itu si gabungan dua buah benda ini sudah menempuh jarak 1,58 meter di permukaan yang miring tersebut, ya. Sehingga nanti caranya seperti ini. Ini sebetulnya juga ini ya, berasal dari ini kan, berasal dari persamaan yang ini kan sebetulnya berasal dari sini nih. Hati-hati juga, jadi kalau mau menerapkan rumus, walaupun ya kalau di kalau di FTI mungkin kulturnya agak berbeda dengan di MIPA ya. Kalau di MIPA itu kita harus hati-hati dalam menerapkan ini. Jadi jangan walaupun mungkin kita udah hafal rumusnya, tapi menerapkannya itu yang harus hati-hati. Jadi kalau dari usaha yang dilakukan oleh gaya disipatif adalah sama dengan perubahan energi potensial ditambah perubahan energi kinetik. Ini adalah total dari F ds gitu ya. Dengan F-nya ini adalah sama dengan gaya gesek. Ini adalah sama dengan perubahan ya potensial U, ini adalah sama dengan MGH gitu ya. Di mana di sini adalah sama dengan M kecil ditambah M besar dikalikan G dikalikan dengan H. Nah, ini tentu saja perubahannya ini adalah U final dikurangi U initial adalah tambah dalam kurung K final dikurangi K initial. Nah, sudah kita ketahui misalnya K final adalah sama dengan 0 karena V final adalah sama dengan 0. Jadi ini adalah kondisi pada saat dia di sini. Ya, jadi inisialnya itu di sini di dasar, kemudian dia naik gitu ya. Nah, ini dia nih elevasi 0. Ini H sama dengan 0. Nah, ini H sama dengan H gitu ya, elevasi H sama dengan H. Ini tadi sudutnya 37 derajat ya, 37 derajat. Nah, ini untuk elevasinya. Sedangkan untuk menghitung gaya geseknya tuh ininya ya. Kalau ini menghitung gaya geseknya itu adalah jarak yang ditempuh oleh si gaya geseknya ini S-nya. Ya. Oleh karena itu nanti F gesek adalah sama dengan mu dikalikan dengan M besar ditambah M kecil dikalikan dengan G. Ini berasal dari F sama dengan mu dikalikan dengan gaya normal ya. Kemudian U inisial adalah sama dengan 0 karena elevasi inisial itu adalah sama dengan 0. Makanya muncullah ekspresi itu tadi, K final adalah sama dengan nanti U adalah kok K final sih, sorry, K initial, K mula-mula, energi kinetik mula-mula adalah sama dengan ini ya, ditambah perubahan dari gaya gesek FDS. Makanya seperti itu. Nah, ini jangan lupa bahwa ini kan si gaya gesek itu kalau misalnya perpindahannya itu dari bawah ke atas, karena dia naik ya, dianya ini kan naik, si bendanya ini naik, sedangkan gaya geseknya ini kan selalu melawan ini ya. Maka di sini sesungguhnya dia itu ada ininya, ada negatifnya di sini ya, ada negatifnya di sini, sehingga menjadi seperti ini ya, menjadi seperti ini ya. Makanya nanti didapatkan setengah dalam kurung M tambah M kecil dikalikan V itu tadi yang 5 itu kuadrat adalah sama dengan MGH akhir ditambah itu tadi mu dikalikan M ditambah M dikalikan G dikalikan yang sisi bidang miringnya ini. Nah, nanti kita dapatkan berapa S-nya, seperti itu. Oke,
Itu yang nomor 9. Ya. Yang nomor 9. Oke, kita sudah di jam 2 lebih 35 menit. Tinggal nomor 7 dan 3. Nomor 7 dulu deh. Nomor 7 itu Baik, tadi. Pak. Saya, Pak. Ya, silakan. Ini Saya saya stop dulu. Saya izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Apa sudah bisa terlihat? Sudah. Silakan. Ya, langsung aja. Nabila terputus atau bagaimana ini ceritanya? Oh, maaf Pak, tadi lupa saya unmute. Oh ya. Saya izin baca soalnya dulu ya, Pak. Silakan. 3 buah benda titik masing-masing M1 sama dengan 1 kg, posisinya tiap saat dinyatakan R1T, 2TI, tambah 3T kuadrat kurang 2J, tambah 4T kuadrat K. M2 sama dengan 3 kg, posisinya R2T sama dengan 2I tambah T kuadrat J, dan M3 sama dengan 2 kg dengan posisi tiap saat dinyatakan dengan R3T min 3I kurang 4TJ kurang TK. Tentukanlah posisi titik pusat massa, kecepatan titik pusat massa, dan percepatan titik pusat massa sistem tersebut. Dari soal tadi kita ketahui M1-nya berapa, posisi benda 1 itu di mana, massa benda 2 itu berapa, terus posisi benda 2 di mana, massa benda 3 itu berapa, dan posisi benda 3 di mana. Yang ditanyakan adalah posisi titik pusat massa atau RPM, kecepatan titik pusat massa atau VPM, dan percepatan titik pusat massa atau APM. Seperti yang kita ketahui, untuk mencari posisi titik pusat massa dapat menggunakan rumus sigma massa dikali posisi per sigma massa. Jadi seperti yang diketahui tadi, massa satunya itu 1 kg, posisi benda satunya itu 2TI tambah 3T kuadrat kurang 2J tambah 4T kuadrat K. Massa benda 2-nya itu 3 kg dengan posisi 2I tambah T kuadrat J. Massa benda 3-nya itu 2 dengan posisi min 3I kurang 4TJ kurang TK. Lalu dibagikan dengan total dari massa benda tadi yaitu 1 tambah 3 tambah 2. Setelah dikalikan massa dengan posisinya, lalu kita dapat menggabungkan yang variabel I dengan variabel yang I dengan yang I, yang J dengan J, yang K dengan K. Sehingga menjadi 2TI tambah 6T kuadrat kurang 8T kurang 2J tambah 4T kuadrat kurang 2TK per 6. Lalu dapat disederhanakan menjadi TI tambah 3T kuadrat kurang 4T kurang 1J tambah 2T kuadrat kurang TK per 3. Lalu yang B yang ditanya adalah kecepatan titik pusat massa atau VPM. Seperti yang kita ketahui, untuk mencari VPM dapat menggunakan rumus turunan dari posisi titik pusat massa terhadap waktu. Dari bagian A kita sudah mendapatkan RPM-nya berapa. Lalu bila diturunkan menjadi I ditambah 6T kurang 4J tambah 4T kurang 1K per 3. Lalu bagian C, APM atau percepatan titik pusat massa. Dapat kita cari dengan menurunkan kecepatan titik pusat massa terhadap waktu menjadi 0I tambah 2J tambah 4 per 3K. Menjadi 2J tambah 4 per 3K. Ya, caranya ribet ya. Ininya memang seperti yang tadi sudah disampaikan. Ke soalnya coba tadi di atas. Soalnya yang tadi di atas.
Ya, diketahui R-nya sekian, R1 sekian, R2 sekian, R3 sekian. Berarti untuk mencari apa itu namanya posisi pusat massa, maka kita terapkan di sini posisinya itu adalah sama dengan somasi dari massa tiap partikel dikalikan dengan posisi dari masing-masing partikel dibagi somasi atau jumlah dari massa partikel-partikel yang terlibat. Nah, dengan cara yang cukup rumit ya, banyak menghitung seperti ini, nanti akan kita dapatkan hasilnya itu seperti yang di bawah itu yang panjang itu ya. Tapi di sini ya dalam bentuk yang paling sederhananya itu adalah dalam bentuk T sebagai isotopi ditambah sekian-sekian itu. Kemudian untuk mencari kecepatannya, betul. Jadi R1 turunkan terhadap waktu, R2 turunkan terhadap waktu, R3 turunkan terhadap waktu, baru nanti kita dapatkan ininya. Jadi jangan langsung dari sini, ya. Sebetulnya jangan langsung dari sini, tapi turunkan dulu per komponen, baru nanti dicari akumulasi si pusat massanya, baru nanti karena kalau yang formalnya seperti itu, ya. Formalnya seperti itu, seperti yang tadi di solusi nomor berapa tadi? Yang solusi nomor yang tadi kita tinjau itu yang nomor 6 ya, kalau nggak salah ya. Sebentar. Nomor 6 apa nomor 8? Nomor 6, nomor 8. Nomor 8 juga caranya kalau yang di solusi dari tim dosen, caranya sama. Jadi per komponen dulu, baru nanti digabungkan, ya. Mencari kecepatan pusat massa dan percepatan pusat massanya. Jadinya R1 turunkan terhadap waktu untuk dapatkan kecepatan 1, R2 turunkan terhadap waktu dapatkan kecepatan 2, R3 turunkan terhadap waktu kecepatan 3, kemudian nanti yang kecepatan turunkan lagi terhadap waktu dapat A1, A2, dan A3. Baru nanti digabungkan sehingga nanti didapatkan dengan hasil yang seperti yang dicantum di sini. Oke, terima kasih. Kita ke nomor terakhir, nomor 3. Nah, ini lumayan nih dapat tabungan ini apa namanya? Dapat tabungan keaktifan minggu ini kan semua kelompok nih. Kelompok 1 sampai kelompok 1 sampai kelompok 8. Ya, yang terakhir itu nomor 3 adalah dari kelompok 6. Ya, Pak. Dengan NIM terakhirnya 106. Saudara Iya, Hendar. Pak. Iya, Pak. Ya. Suara saya terdengar, Pak? Suaranya terdengar. Saya izin share screen, Pak. Ya, enggak. Saya izin baca soalnya dulu. Ya. Nomor 3, gambar di samping ini adalah kurva gaya F versus waktu T dari sebuah bola yang dipukul oleh alat pemukul. Dari gambar tersebut tentukanlah A. Impuls pada bola yang dilakukan pemukul, B. Gaya rata-rata yang diterima bola dari pemukul, C. Tentukan gaya maksimum yang diterima bola dari pemukul. Dari grafik tadi, kita dapatkan bahwa F yang diketahui yaitu 18.000 Newton dan waktu bola dikenai gaya oleh pemukul yaitu delta T yaitu 1,5 milisecond atau 1,5 kali 10⁻³ second. Ditanyakan A. Impuls, B. F average, dan C. F maksimal. Yang A, untuk mencari impuls, kita dapat menggunakan luas dua kurva. Jadi F dikali delta T kali setengah sama dengan setengah kali 18.000 kali 1,5 kali 10⁻³ sama dengan 13,5 Newton second. Yang B, untuk mencari F average, kita dapat menggunakan rumus impuls, yaitu F dikali delta T. Jadi impuls yang kita dapatkan tadi 13,5 sama dengan F average dikali 1,5 dikali 10⁻³. F average sama dengan 13,5 per 1,5 dikali 10⁻³
didapatkan 9.000 Newton. Untuk yang C, F maksimal, karena udah bisa dilihat dari grafik tadi, kita dapatkan 18.000 Newton. Ya, karena ini rugas saja ya ininya, bahwa impuls kita dapatkan dari luas di bawah kurva, kemudian untuk yang apa itu namanya gaya rata-rata itu kita langsung saja bahwa impuls yang sedemikian kita bagi saja dengan delta waktunya itu berapa, sehingga didapatkan nilai 9.000 itu nyatanya adalah lebih kecil daripada yang maksimum ya. Jadi maksimumnya itu bentuknya segitiga, sehingga integrasi dari segitiga itu, integrasi dari bentuk segitiga itu kan pada dasarnya adalah luas di bawah kurva, jadi luas segitiga dengan puncaknya itu di 1.800. Jadi dalam hal ini bisa kita lihat bahwa proses yang terjadi saat, misalnya ini kan apa sih fenomenanya, coba ke atas soalnya tadi apa tadi? Dari sebuah bola yang dipukul alat pemukul, jadi mirip-mirip kayak baseball ya. Jadi pada saat bola itu dipukul sama bat gitu ya, pada saat bolanya datang kemudian dipukul sama pemukul, nah kontaknya ini hanya terjadi selama 1,5 milisecond. Kontaknya 1,5 milisecond dengan ini, karena itu kan tadi kita sudah belajar deformasi, tadinya bolanya seperti ini, pada saat dia seperti ini dia membentuk seperti ini, pipih, kemudian nanti membal gitu ya. Bentuknya bola seperti ini, kemudian jadi pipih, kemudian jadi membal, ya, jadi bola lagi seperti itu. Nah, selang waktunya itu adalah jadi dalam 1,5 milisecond itu terjadi proses yang sedemikian. Makanya pada saat dia itu pipih seperti ini, F-nya maksimum. Gitu ya, F-nya maksimum. Kemudian pada saat membal dia kembali lagi, gitu ya, berubah menjadi bola lagi, terus dia ke sini. Nah itu yang kurva yang sebelah sininya, yang sebelah kanannya itu. Nah tentu saja di sini bisa kita lihat bahwa gaya rata-rata berbeda dengan gaya maksimum, ya, bahwa yang maksimumnya dari grafik jelas sekali 18.000 ya, sedangkan yang rata-ratanya itu ya dibagi saja impuls itu terhadap selang waktunya gitu, jadinya didapatkan yang 9.000. Jadi dengan rata-rata itu artinya si kurvanya itu bukan lagi segitiga tapi seperti segi 4 gitu. Jadi sepanjang 1,5 meter itu gayanya tuh dianggap konstan gitu, padahal sesungguhnya yang terjadi itu yang segitiga itu, karena ini kan pada saat bola itu ke sini kemudian dia dipukul dengan batter gitu ya, dengan batter seperti ini, maka terjadi deformasi ya, yang tadinya bentuknya bola menjadi pipih. Nah ini pada saat F maksimum baru kemudian bentuk kembali terus ke sini gitu. Nah itu fenomena terjadi, makanya kenapa kurvanya segitiga ya, karena itu tadi ada proses deformasi yang terjadi di situ. Baik, dengan demikian saya kira cukup ini kita hari ini. Sayangnya tidak ada waktu untuk membahas tentang yang dua soal ini, dua soal yang terkait dengan momen inersia dan gerak melingkar dan gerak menggelinding. Mungkin di hari Senin ya, mudah-mudahan ada, atau mungkin justru di modul 4 soalnya lebih menarik, jadi kita nggak perlu membahas ini. Nanti saya akan update. Untuk sementara ini baru sampai di sini ya. Di MS Teams pengumuman tentang tryout sudah ada, tapi untuk yang assignment PR modul 5-nya ini belum, nanti saya susulkan saja. Kemudian ya karena mau nggak mau ya, karena PR modul 5 kita kerjakan karena materi ujiannya kan sampai gerak menggelinding, maka harus kita lakukan, walaupun akan ada itu ya, akan ada ujian matematika dasar dan lain sebagainya, tapi ya sudah, kita lakukan saja. Kemudian nanti akan saya update dengan assignment untuk modul 5-nya. Untuk pengumuman sudah ada seperti ini, dan nanti saya akan di EduNext ya. Ini sudah sedang processing HD untuk yang materi kuliah kita tadi siang. Di EduNext ini update terus saja apa yang ada di kelas paralel maupun yang ada di kelas kita. Jangan lupa terkait dengan materi yang dibutuhkan untuk ujian maupun yang terkait dengan kuliah pada pagi hari ini. Oke, sudah
pukul 10 menuju pukul sudah di 10 to 3 ya. 2.50 kita sudahi saja kuliah kita tutorial kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini dapat nanti bermanfaat pada saat nanti ujian dan juga dalam proses belajar mandiri. Oke, saya ini dulu stop recordingnya.